Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety dan healthy. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibnul Al-Jauzi Amri. Dalam mata kuliah Pengetahuan Dasar Sistem Pertambangan, saya dipercayakan sebagai dosen pengampu, sedangkan dosen penanggung jawab adalah Bapak Muslimin B. SKM, MKes. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih karena rekan-rekan sudah bersedia meluangkan waktu untuk belajar pada hari ini. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting dalam program studi yang teman-teman pilih. Melalui mata kuliah Pengetahuan Dasar Sistem Pertambangan ini, kita akan mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan sistem keselamatan di sektor pertambangan. Adapun topik bahasan pada materi ini yaitu blasting atau peledakan material tambang. Sedangkan sub-sub materi dalam topik bahasan ini yaitu pengertian dan standar prosedur peledakan, manajemen bahan peledak, perakitan bahan peledak, jenis bahan peledak, persiapan pengeboran lubang peledakan, persiapan pelaksanaan peledakan, potensi dampak buruk yang dihasilkan. Baik, teman-teman, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan pada mata kuliah Pengetahuan Dasar Sistem Pertambangan. Namun sebelumnya, mohon sediakan alat tulis beserta catatan, kemudian, dengarkan dengan baik setiap penjelasan dan catatlah. Baik, kita langsung pada sub-sub bahasan, let's go. Pengertian dan standar prosedur. Peledakan tambang adalah proses penghancuran batuan dengan menggunakan bahan peledak untuk memudahkan pengambilan mineral yang terkandung di dalamnya. Peledakan tambang biasanya digunakan untuk mengekstraksi mineral dari dalam tanah, seperti emas, perak, tembaga, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Peledakan tambang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis bahan peledak, seperti dinamit, anvo atau amonium nitrate fuel oil, dan bahan peledak lainnya. Sebelum melakukan peledakan, dilakukan persiapan yang meliputi pemilihan jenis bahan peledak, menentukan titik peledakan, dan menentukan jarak aman. Setelah persiapan dilakukan, bahan peledak ditempatkan di dalam lubang yang telah dibuat di dalam batuan. Setelah itu, bahan peledak tersebut diaktifkan, dan peledakan terjadi hingga menghasilkan ledakan yang memecahkan batuan di sekitarnya. Meskipun peledakan tambang memudahkan pengambilan mineral, namun juga memiliki potensi bahaya dan dampak lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan tanah dan air, polusi udara, dan risiko kesehatan bagi pekerja tambang. Oleh karena itu, proses peledakan tambang harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Standar operasional peledakan tambang adalah serangkaian prosedur yang harus diikuti selama proses peledakan untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasi. Berikut adalah beberapa langkah umum yang harus dilakukan dalam standar operasional peledakan tambang. 1. Persiapan. Persiapan meliputi pemilihan jenis bahan peledak yang akan digunakan, menentukan titik peledakan, dan menentukan jarak aman. Selain itu, persiapan juga meliputi pembersihan area sekitar titik peledakan untuk meminimalkan bahaya potensial seperti batu yang terlempar. 2. Penentuan waktu peledakan. Waktu peledakan harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan keselamatan pekerja tambang dan lingkungan sekitarnya. Ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan waktu peledakan, termasuk kondisi cuaca dan keadaan lingkungan. 3. Pelaksanaan peledakan. Selama pelaksanaan peledakan, pekerja harus memastikan bahwa semua orang dan hewan di area peledakan telah dievakuasi. Selain itu, pekerja juga harus memastikan bahwa bahan peledak telah ditempatkan dengan benar dan jarak aman telah dijaga. 4. Pemeriksaan ulang. Setelah peledakan, pekerja harus memeriksa ulang area untuk memastikan tidak ada bahaya potensial yang tersisa, seperti batu besar yang masih dapat terlempar. 5. Pembersihan area. Setelah pemeriksaan ulang, area peledakan harus dibersihkan dari sisa bahan peledak dan batuan yang terlempar. Standar operasional peledakan tambang dapat berbeda-beda tergantung pada jenis tambang dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pekerja tambang untuk selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa mereka memiliki pelatihan yang memadai sebelum melakukan peledakan.
Manajemen bahan peledak. Manajemen bahan peledak untuk tambang adalah suatu proses yang kompleks dan membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang ketat untuk memastikan keselamatan seluruh pekerja dan orang-orang di sekitar lokasi tambang. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen bahan peledak untuk tambang antara lain. 1. Penyimpanan bahan peledak. Bahan peledak harus disimpan di tempat yang aman dan terpisah dari bahan lainnya. Penyimpanan bahan peledak harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengawas terkait. 2. Pemilihan bahan peledak yang tepat. Pemilihan bahan peledak harus didasarkan pada jenis batuan dan kondisi lingkungan di lokasi tambang. Selain itu, bahan peledak yang dipilih harus memenuhi standar keamanan yang ketat. 3. Pengangkutan bahan peledak. Pengangkutan bahan peledak harus dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan kendaraan yang sesuai. Pengemudi kendaraan harus memiliki kualifikasi khusus dan mengikuti prosedur keselamatan yang ketat. 4. Persiapan bahan peledak. Persiapan bahan peledak harus dilakukan dengan hati-hati dan dilakukan oleh pekerja yang terlatih. Seluruh alat dan perlengkapan yang digunakan harus dalam kondisi baik dan terawat. 5. Pemasangan bahan peledak. Penempatan bahan peledak harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan desain peledakan. Selain itu, seluruh alat peledakan seperti detonator dan kabel harus dipasang dengan benar dan diperiksa kinerja sebelum digunakan. 6. Pelaporan dan pencatatan. Seluruh proses manajemen bahan peledak harus dilaporkan dan dicatat dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses manajemen bahan peledak telah dilakukan dengan benar dan memenuhi persyaratan keselamatan yang ketat. Perakitan bahan peledak tambang. Proses perakitan bahan peledakan tambang melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti dengan hati-hati dan sesuai dengan protokol keselamatan yang ketat. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses perakitan bahan peledakan tambang. 1. Persiapan bahan peledakan. Bahan peledakan tambang biasanya terdiri dari bahan kimia seperti amonium nitrat, bahan peledak primer seperti detonator, serta bahan tambahan seperti pengikat atau bahan pendorong. Semua bahan tersebut harus disiapkan dengan benar sebelum proses perakitan dimulai. 2. Pengukuran bahan. Bahan peledakan harus diukur dengan presisi dan dihitung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kesalahan dalam pengukuran bahan dapat menyebabkan ledakan yang tidak terkontrol dan berbahaya. 3. Penimbangan bahan. Setelah diukur, bahan peledakan harus ditimbang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa jumlahnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 4. Penggabungan bahan. Setelah ditimbang, bahan peledakan harus dicampurkan bersama-sama sesuai dengan resep yang telah ditetapkan. Pencampuran harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahan peledakan tercampur dengan merata. 5. Penempatan bahan peledakan. Setelah dicampur, bahan peledakan harus ditempatkan di dalam lubang peledakan yang telah dipersiapkan sebelumnya di lokasi tambang. Detonator juga harus ditempatkan dengan hati-hati di dalam bahan peledakan. 6. Pengkabelan bahan peledakan. Setelah penempatan bahan peledakan, detonator harus dihubungkan dengan kabel pengontrol yang akan digunakan untuk mengaktifkan peledakan. 7. Uji coba. Sebelum melakukan peledakan, semua kabel pengontrol dan detonator harus diuji untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. 8. Pengecekan keselamatan. Sebelum melakukan peledakan, area sekitar lubang peledakan harus diperiksa untuk memastikan tidak ada orang atau benda lain yang berada di dekatnya. Protokol keselamatan juga harus dipatuhi selama proses perakitan dan peledakan. 9. Peledakan. Setelah semua tahapan telah dilakukan, peledakan dapat dilakukan dengan mengaktifkan kabel pengontrol dan detonator. Setelah peledakan, area sekitar harus diperiksa lagi untuk memastikan keselamatan. Penting untuk diingat bahwa proses perakitan bahan peledakan tambang harus dilakukan oleh pekerja yang terlatih dan memiliki pengetahuan tentang bahan kimia dan protokol keselamatan yang diperlukan. Salah satu kesalahan kecil dalam proses perakitan bisa berakibat fatal bagi keamanan dan kesehatan orang-orang di sekitarnya. Jenis bahan peledak tambang. Ada berbagai jenis bahan peledak yang digunakan dalam industri pertambangan, dan pemilihan jenis bahan peledak yang tepat tergantung pada jenis batuan yang akan diledakkan, ukuran lokasi peledakan, serta tujuan peledakan. Beberapa jenis bahan peledak yang umum digunakan dalam industri pertambangan meliputi 1. Nitrogliserin. Nitrogliserin adalah bahan peledak yang sangat kuat dan sangat sensitif. Karena sifatnya yang berbahaya, nitrogliserin jarang digunakan dalam peledakan tambang modern. 2. Amonium nitrat. Amonium nitrat adalah bahan peledak yang umum digunakan dalam industri pertambangan. Amonium nitrat digunakan dalam bentuk campuran dengan bahan bakar seperti minyak diesel atau bensin. 3. TNT. Adalah bahan peledak yang kuat dan stabil yang sering digunakan dalam peledakan tambang. TNT lebih stabil daripada nitrogliserin, sehingga lebih aman untuk ditangani. 4.
ANFO, adalah campuran amonium nitrat dan bahan bakar minyak diesel yang sering digunakan dalam peledakan tambang. ANFO relatif aman dan murah untuk diproduksi dan digunakan. 5. Emulsi. Emulsi adalah campuran air, minyak, dan bahan peledak yang digunakan dalam peledakan tambang. Emulsi lebih stabil daripada campuran amonium nitrat dan bahan bakar, dan dapat digunakan dalam kondisi lingkungan yang lebih lembab. Pemilihan jenis bahan peledak yang tepat untuk suatu peledakan tambang harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya oleh orang-orang yang berpengalaman dan terlatih. Proses drilling. Proses drilling untuk peledakan tambang tergantung pada jenis tambang dan jenis batuan yang akan diledakkan. Namun, secara umum, proses drilling untuk peledakan tambang dapat mencakup beberapa langkah berikut. 1. Penentuan desain peledakan. Sebelum melakukan drilling, desain peledakan harus dibuat terlebih dahulu. Desain ini akan menentukan jumlah lubang peledakan yang diperlukan, kedalaman lubang, dan pola peledakan yang akan digunakan. 2. Pemilihan lokasi. Setelah desain peledakan dibuat, lokasi pengeboran ditentukan. Lokasi pengeboran harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan bahwa peledakan dapat dilakukan dengan aman dan efektif. Pengeboran lubang. Setelah lokasi pengeboran ditentukan, lubang peledakan dibuat dengan menggunakan alat bor. Lubang-lubang harus dibuat dengan kedalaman dan ukuran yang sesuai dengan desain peledakan. 3. Pembersihan lubang. Setelah lubang peledakan dibuat, debris harus dihilangkan dari lubang untuk memastikan peledakan dapat dilakukan dengan baik. Debris dapat dihilangkan dengan menggunakan alat yang disebut air flush, yaitu dengan menyemprotkan air ke dalam lubang dengan tekanan tinggi. 4. Pemasangan bahan peledak. Setelah lubang dibersihkan, bahan peledak dimasukkan ke dalam lubang dengan menggunakan alat khusus. Penempatan bahan peledak harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan peledakan dapat dilakukan dengan aman. 5. Pemasangan alat peledakan. Setelah bahan peledak ditempatkan, alat peledakan seperti detonator dan kabel harus dipasang dengan benar. Alat-alat ini harus diperiksa dengan hati-hati untuk memastikan kinerja yang baik. 6. Pengujian. Setelah semua persiapan selesai dilakukan, lubang peledakan harus diuji untuk memastikan bahwa bahan peledak berfungsi dengan baik dan peledakan dapat dilakukan dengan aman. Setelah semua tahapan pengeboran selesai dilakukan, peledakan dapat dilakukan. Namun, setiap tahapan harus dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti standar keselamatan yang ketat untuk meminimalkan risiko kecelakaan atau kerusakan yang tidak diinginkan. Persiapan blasting. Persiapan peledakan tambang tergantung pada lokasi tambang dan jenis material yang akan diekstraksi. Namun, secara umum, tahapan persiapan peledakan tambang dapat mencakup 1. Penentuan desain peledakan. Tahapan ini melibatkan menentukan jumlah bahan peledak yang dibutuhkan, jenis bahan peledak yang digunakan, dan pola peledakan yang akan digunakan. 2. Persiapan bahan peledak. Bahan peledak harus dipilih dengan hati-hati dan disimpan dengan aman sebelum digunakan. Bahan peledak yang umum digunakan antara lain nitrat amonium, ANFO, dinamit, dan emulsi. 3. Pengeboran lubang peledakan. Untuk menempatkan bahan peledak di dalam batu, lubang-lubang harus dibor di lokasi peledakan. Lubang-lubang tersebut harus memiliki ukuran dan kedalaman yang sesuai dengan desain peledakan. 4. Pemasangan bahan peledak. Setelah lubang-lubang dibuat, bahan peledak dimasukkan ke dalam lubang dengan menggunakan alat khusus. Penempatan bahan peledak harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan peledakan dapat dilakukan dengan aman. 5. Pemasangan alat peledakan. Setelah bahan peledak ditempatkan, alat peledakan seperti detonator dan kabel harus dipasang dengan benar. Alat-alat ini harus diperiksa dengan hati-hati untuk memastikan kinerja yang baik. 6. Evakuasi area. Sebelum peledakan dilakukan, area sekitar harus dijaga dan dievakuasi untuk memastikan keamanan para pekerja dan orang-orang di sekitar lokasi tambang. Setelah semua persiapan dilakukan, peledakan dapat dilakukan. Namun, setiap tahap persiapan harus dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan risiko kecelakaan atau kerusakan yang tidak diinginkan. Potensi dampak buruk blasting. Peledakan tambang dapat menimbulkan berbagai bahaya, baik bagi pekerja tambang maupun lingkungan sekitarnya. Berikut ini adalah beberapa potensi bahaya yang mungkin terjadi saat melakukan peledakan tambang. 1. Bahaya ledakan. Peledakan yang tidak terkendali atau dilakukan dengan tidak benar dapat menyebabkan ledakan yang sangat berbahaya bagi pekerja tambang dan lingkungan sekitarnya. 2. Bahaya kesehatan. Pekerja tambang yang terpapar bahan peledak dapat mengalami masalah kesehatan seperti kerusakan pendengaran, kerusakan paru-paru, dan masalah kesehatan lainnya. Udara yang tercemar oleh asap dan debu peledakan juga dapat membahayakan kesehatan pekerja tambang dan penduduk di sekitarnya. 3. Bahaya batuan. Peledakan tambang dapat menghasilkan batuan besar yang terlempar dan berpotensi melukai atau bahkan membunuh pekerja tambang atau orang di sekitarnya. 4. Bahaya kebakaran.
Bahan peledak dapat menghasilkan panas yang cukup untuk menyebabkan kebakaran, terutama jika ada bahan bakar yang dekat dengan titik peledakan. 5. Bahaya lingkungan. Peledakan tambang dapat merusak lingkungan, termasuk tanah, air, dan udara. Lumpur, debu, dan batuan yang terlempar dapat mencemari air dan tanah, sementara asap dan gas yang dihasilkan dapat mencemari udara. Oleh karena itu, sangat penting bagi pekerja tambang untuk memahami dan mengidentifikasi potensi bahaya saat melakukan peledakan tambang. Mereka harus mengikuti standar operasional dan protokol keselamatan yang ketat untuk meminimalkan risiko bahaya yang mungkin terjadi selama peledakan. Jarak aman peledakan tambang adalah jarak minimum yang harus dijaga antara lokasi peledakan dan area yang berpotensi terdampak oleh peledakan. Jarak aman ini ditetapkan untuk meminimalkan risiko bahaya dan kerusakan akibat peledakan tambang. Jarak aman peledakan tambang dapat berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, seperti jenis bahan peledak yang digunakan, jenis batuan yang akan diledakkan, dan kondisi lingkungan sekitar. Namun, biasanya jarak aman peledakan tambang berkisar antara 300 hingga 1000 meter dari area peledakan. Selain jarak aman, faktor-faktor lain juga harus dipertimbangkan saat menentukan lokasi peledakan, seperti arah angin, jenis dan kondisi batuan yang akan diledakkan, serta keberadaan bangunan atau infrastruktur penting di sekitar lokasi peledakan. Semua faktor tersebut harus dipertimbangkan untuk memastikan keamanan dan mengurangi risiko bahaya yang mungkin terjadi selama peledakan tambang. Perlu dicatat bahwa jarak aman peledakan tambang merupakan rekomendasi minimal dan pekerja tambang harus selalu mematuhi standar keselamatan yang lebih ketat. Mereka harus memastikan bahwa peledakan dilakukan dengan hati-hati dan benar-benar aman, serta mengikuti semua prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. And I'm going to hit it with a hammer. Okay? Now again, if you don't like loud bangs, I suggest you put your fingers in your ears. Are you ready? I may miss, there's no guarantee. I didn't.